Halo, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Eufrasia Mariana Yusan. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 8J dengan topik tentang simple future tense. Ada yang tidak makan pagi tadi, Kak? Ada siapa? Harus makan pagi, Kak. Supaya tidak ngantukin pelajarannya Ibu, toh? Oke, sit down, please. Silakan, Ibu. Sudah berdoa? Belum. Kita minta satu orang angkat doa, bisa? Bisa, Ibu. My friends in my school, let's have it from together. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death, amen. And the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Thank you. Oke, adik-adik, Miss mau tanya dulu, kemarin itu Miss belajar tentang apa? Simple past tense. Ada yang masih ingat apa itu simple past tense? Ayo, angkat tangan yang bisa angkat tangan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Ayo, siapa yang angkat tangan tadi? Sama jawabannya. Oke, jadi simple past tense kemarin Miss menjelaskan. Simple past tense itu kita menjelaskan bentuk waktu di masa lalu atau sebuah kejadian yang sudah terjadi. Kemarin juga Miss sudah menjelaskan rumusnya toh atau formulanya saat kita membuat sebuah kalimat dalam simple past tense. Siapa yang masih ingat? Ada kalimat apa sudah kemarin? Kan ada 3 toh? Oke. Oke. Kalimat negatif atau interrogatif. Oke. Dari 3 kalimat itu ada yang bisa kasih contoh juga atau jelaskan dia punya rumusnya atau formulanya. Maksudnya Miss di sini ya itu tadi contoh toh. Tapi dalam contoh itu tadi kan ada dia punya apa namanya kemarin? Nah itu kan rumusnya. Oke. Simple past tense itu kita menggunakan verb to. Kalau untuk dalam kalimat positifnya, karena itu sudah terjadi, berarti kita menggunakan verb to. Kalau bentuk negatifnya, untuk kalimat interrogatif, angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke. This plus subject plus part 1 plus object. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sudah. Oke, adik-adik, jadi hari ini kita ke materi yang baru toh, yang melalui itu tentang simple past tense. Sekarang simple future tense. Ada yang tahu apa itu future? Future itu
future. Kan kemarin di simple past tense masa lalu toh, kalau future itu ada yang bisa? Yang lain? Masa sekarang. Yang lain lagi? Apa namanya? Oke, baik. Jadi simple future tense is a verb tense used to express an action or event that will occur in the future. Jadi seperti yang sudah jelaskan sebelumnya tadi. Jadi simple future tense itu kita mencari sebuah action di sini yang dimaksud adalah sebuah aksi itu berbentuk aksi atau berencana juga yang akan datang. Contoh jadi bagaimana sudah? Saya besok pergi ke sekolah. Oke, yang lain? Saya besok bersama. Ya, terus bisa jawab bisa besok mau pergi belanja. Itu yang masa yang akan datang.
Capri kata Mas. Capri. Iya. Contohnya di sini Capri. Bisa juga. Kecuali itu atau bisa pakai nama orang ya. Contohnya siapa tadi? Capri. Capri. Contohnya Capri kemarin Capri besok ke sekolah. Contohnya Capri besok akan ke pasar. Ya, begitu bisa juga. Sekarang.
kita menjelaskan sebuah rencana yang maksudnya begini kan, contohnya hari ini kita buat rencana atau contohnya saya besok ke pasar tadi, itu contoh dari will. Nah, kalau going to itu kita membuat sebuah rencana itu, tapi yang sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, saya bilang begini, saya besok akan ke pasar. Hari ini saya bilang toh, tapi besoknya saya ke adik Lita. Terus saya ngomong lagi, Lita, saya besok ke pasar. Itu di going to. Kalau going to itu sebuah rencana yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita kasih tahu ke teman-temannya kita kan. Saya besok ini. Nah, tapi besoknya kita kasih tahu lagi ke dia, itu going to. Nah, kalau will berbeda, kalau will hari ini kita rencana kita pergi ke pasar. Bisa mengerti? Oke adik-adik, sudah mengerti? Sudah. Mungkin ada yang belum mengerti. Bisa juga jelas ulang kita. Ada yang belum mengerti? Sudah. Oke, sekarang Miss kasih contoh soal. Nanti Miss minta adik-adik buat dalam 3 kalimat ini. Ada kalimat positifnya, ada kalimat negatif, sama kalimat positif. Kalimat tanya ini sudah tulis di sini. Oke. Sudah catat semua tadi? Sudah. Asal yang belum. Catat sudah. Catat dulu, habis ini Miss kasih soal. Bisa? Jangan lupa tulis rumus dulu, habis itu dia punya contohnya supaya bisa mengerti tuh. Sudah tulis rumus tadi?
semoga bisa. Buat dalam tiga kalimat ini, kalimat positif, kalimat negatif, sama kalimat tanya. Kita ingat bahasa Indonesianya belajar dong. Nah, di sini sudah jelaskan itu contohnya tadi Inggris, belajar bahasa Inggris. Objeknya berarti tadi objeknya di sini tadi English. Oke, English. Nah, dia mau belajar apa? Oh, dia mau belajar bahasa Inggris. Nah, bisa juga belajar. Nah, contohnya di situ belajar bahasa Inggris. Bisa juga adik-adik. Contohnya kalau mau buat kalimat itu belajar apa lagi lain? Indonesia, Matematika, IPA, bisa dong. Contohnya kalau ini apa sudah? Nah, contohnya kamu makan apa? Makan nasi. Nah, apa lagi? Makan. Buah-buahan. Betul. Lagi. Nah, lagi. Bisa juga snack. Oke. 3. Sudah bisa mengerti dari itu? Sekarang lihat dengan contohnya tadi. Tidak harus semua ini kamu tidak. Satu-satu pilih saja. Pakai study atau pilih. Kalau makan tidak mungkin makan bahasa Inggris. Iya tuh. Nah,
Bahasa Inggris. Yang ada di surga dan dimuliakanlah namamu, adalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan dalam masukkan kami dalam cobaan, dan jangan kita selamatkan dari orang lain. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 3.